Yang mana Nabi bersabda, man ahdatha, siapa yang membuat hal yang baru, fi amrina, dalam perintah kami, perintah kita, hadza ini, atau dalam riwayat fi dinina, dalam agama kami ini, ma laisa minhu, apa yang tidak ada dari perintah, apa yang tidak ada dari agama, fahuwa rad, maka itu tertolak. Ini hadis mengenai tentang bid'ah. Bid'ah itu gini, membuat sesuatu yang baru tapi tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Selain tidak ada dasar, menyalahi. Lah itu yang dinamakan dengan bid'ah. Lah segala sesuatu yang kita buat dan kita atasnamakan agama atau ajaran agama, tapi tidak berdasarkan dari pondasi agama, Al-Quran, hadis, ijma, athar dan lain sebagainya, maka itu tertolak, tidak diterima, tertolak. Berarti kalau berdasar, walaupun itu tidak dilakukan oleh Nabi, maka diterima. Diterima. Walau asal tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, sehingga nggak memukul rata seperti ungkapan kelompok-kelompok lain yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu dalam neraka. Itu memukul rata. Jadi apapun sudah enggak seperti itu. Jadi terkadang memang enggak perlu dilakukan oleh Nabi, tidak juga dilakukan oleh para sahabat, lalu dibuatlah orang-orang setelah mereka. Mungkin dibuat oleh tabi'in, mungkin dibuat oleh tabi'in. Tapi yang mereka buat ini, yang mereka lakukan ini tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi ijma atau athar. Maka ini nggak sesat dan ini tidak menyebabkan masuk neraka. Karena apa? Bisa diterima. Bisa diterima. Tapi kalau perkara tadi itu menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis atau menyalahi athar, dibuat, ini ditolak, nggak mendapatkan pahala, justru bisa menyebabkan orang tersebut mendapatkan dosa, tergantung yang dilakukan tadi itu. Tergantung yang dilakukan. Katanya itu, kata Imam Syafi'i, ma ahdatha wa khalafa kitaban au ijma'an au atharan fahuwal bid'atu dhallah. Sesuatu yang baru, sesuatu yang dibuat baru, yang baru yang dibuat ini menyalahi Al-Quran, menyalahi ijma, menyalahi athar, itu adalah bid'ah yang menyesatkan. Tapi sebaliknya, wa ma ahdatha minal khairi, kalau kita membuat kebaikan baru, membuat kebaikan yang baru, kebaikan yang baru yang kita buat ini walam yukhalif kitaban wala ijma'an wala atharan, tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi ijma' kesepakatan para ulama, juga tidak menyalahi athar, fahuwal bid'atul mahmudah, maka itu adalah bid'ah yang terpuji.
Lah bid'ah yang terpuji bisa memberikan pahala, memberikan kemuliaan bagi yang menjalankan, yang membuatnya, apalagi diikuti yang lain, sehingga masuk dalam hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha au kama qala. Siapa yang membuat kebaikan, kebaikan yang dibuat itu tadi dikerjakan olehnya, dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang yang menjalankan kebaikan yang ia buat juga, tanpa kurang sedikit pun. Karena itu sehingga dibagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kalau bid'ah sayyi'ah jelas kita tidak diperkenankan untuk menjalankan, melakukan, apalagi menyebarkan. Karena itu yang masuk dalam hadisnya Rasulullah, dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Tapi kalau itu bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang bagus, maka dianjurkan kita untuk melakukan, bahkan mengajarkan kepada yang lainnya untuk melakukannya. Seperti apa? Seperti salat tarawih. Di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab dikumpulkan dan dilakukan dengan berjamaah yang sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Nabi hanya salat tarawih berjamaah 2-3 malam atau 4 malam. Setelah itu Nabi nggak keluar. Nggak keluar Nabi. Nah, ini apa? Sahabat sholat sendiri-sendiri. Ada yang sholat di masjid, ada yang sholat di rumah. Nggak ngumpul. Kenapa? Nabi khawatir diwajibkan. Karena 1 hari Nabi keluar, ada yang ngikuti. 2 hari tambah banyak, 3 tambah banyak. Nabi khawatir menjadi wajib nantinya. Nabi mundur. Nggak keluar. Akhirnya berjalan hari, bulan, tahun, sholat tarawih itu dilakukan sendiri-sendiri. Sholat di malam-malam Ramadan dilakukan sendiri-sendiri. Sayyidina Umar ngelihat kok nggak menyenangkan gini. Nabi sudah nggak ada. Untuk dijadikan wajib oleh Allah nggak mungkin. Kenapa? Sudah nggak ada Nabi. Kalau ada Nabi mungkin bisa diwajibkan, tapi sudah nggak ada Nabi nggak mungkin bisa diwajibkan. Lewat siapa menyampaikan itu wajib? Kalau dulu kan lewat Nabi, ini dari sunnah menjadi wajib atau dari wajib menjadi sunnah lewat Nabi. Lah kalau nggak ada Nabi, malaikat Jibril aja sudah nggak turun yang menyampaikan wahyu, nggak mungkin. Dilihat nggak enak. Akhirnya Sayyidina Umar ngumpulkan untuk dilakukan salat tarawih berjamaah. Dipilih sama Sayyidina Umar imam. Akhirnya berjalan 1-2 berjamaah, enak. Akhirnya lalu Sayyidina Umar mengatakan ni'matul bid'atu hadhih. Katanya Sayyidina Umar, sebagus-bagusnya bid'ah ya ini. Baru. Tapi tidak melanggar, tidak menyalahi Al-Qur'an, tidak menyalahi ijma', tidak menyalahi asar. Maka itu bid'ah, tapi bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji. Lah hadis ini memberikan keterangan kita kalau mau mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan ketaatan, itu harus melalui iktida, mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnahnya Rasulullah. Jangan mendekatkan diri kepada Allah dengan akal-akalannya. Kepingin mendekatkan diri kepada Allah tapi dengan akal-akalannya. Iki koyo api, iki koyo enak, koyo bagus. Tapi nggak berdasar. Lah ini akhirnya bisa nggak mendekatkan kita, justru malah menjauhkan dan memberikan menjadikan kita di tempat yang salah. Nah, sehingga kalau kita mau mendekatkan diri dengan kebaikan ketaatan, ikuti Al-Quran, ikuti hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi
wasallam. Lah di situ apa yang kamu jalankan bisa diterima oleh Allah dan membuat kamu dekat. Tapi kalau kita dengan amalan yang tidak berdasar, tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti Rasulullah, alias menyalahi, ya, maka apapun yang kita lakukan dari perbuatan yang kita anggap baik tadi itu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min